Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya mahasiswa Universitas Mandala Mulia dari program studi S4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kanker. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari matematika bagi 2. Langsung saja kita simak video. Baik, adapun isi materi dari video ini yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua jenis-jenis kanker, yang ketiga proses terjadinya kanker, dan yang keempat contoh dari obat anti kanker. Yang pertama kita melihat definisi. Kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal yang terjadi akibat adanya faktor-faktor yang merubah ekspresi gen dan mengakibatkan ketidakmampuan beregulasi antara proliferasi dan kematian sel. Pertumbuhan sel yang tidak normal dari kanker tumbuh sangat cepat, tidak terkendali, dan tidak teratur, dan masuk ke jaringan tubuh normal sehingga dapat mempengaruhi fungsi tubuh. Dari Solastri tahun 2018. Yang kedua yaitu jenis-jenis kanker. Penyakit kanker terbagi dalam beberapa jenis menurut Mulyani tahun 2013. Yang pertama itu ada karsinoma, yaitu jenis kanker yang terjadi dari sel yang melapisi permukaan tubuh dan permukaan saluran tubuh. Dan yang kedua ada glioma, yaitu jenis kanker yang terjadi dari susunan syaraf. Dan yang ketiga ada leukemia, yaitu jenis kanker yang menyerang pembuluh darah dan mengganggu fungsi sel darah normal. Dan yang keempat itu ada limfoma, yaitu jenis kanker yang terjadi dari jaringan yang membentuk darah. Dan yang kelima ada sarkoma, yaitu jenis kanker yang berasal dari jaringan penunjang pada permukaan tubuh. Kemudian ada yang keenam yaitu karsinoma in situ, yaitu yang merupakan sel epitel yang tidak normal dan masih terbatas pada daerah tertentu atau luka yang belum menyebar. Tadi ada beberapa jenis-jenis kanker, yaitu ada 6. Yang pertama ada karsinoma, glioma, leukemia, limfoma, sarkoma, dan karsinoma in situ. Kemudian yang ketiga itu ada penyebab terjadinya kanker. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit kanker. Menurut Chen et al. Tahun 2012, faktor pencetus terjadinya penyakit kanker antara lain yaitu virus human papilloma, virus hepatitis B dan hepatitis C, virus Epstein-Barr, dan virus HIV. Kemudian ada bakteri, parasit, schistosoma, infeksi oleh Chloronorchis dan Helicobacter pylori, zat kimia atau zat karsinogen, paparan sinar ultraviolet berlebih, ketegangan atau stres berkelanjutan, faktor genetik, dan gangguan keseimbangan hormonal. Itu tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit kanker. Pada penderita kanker biasanya akan mengalami beberapa tanda dan gejala menurut Arianto et al. Tahun 2009. Tanda dan gejala dari penyakit kanker secara umum diantaranya terdapat suatu benjolan atau pembengkakan terutama pada bibir, lidah, dan payudara yang tidak terasa sakit. Adanya luka yang tidak sembuh-sembuh, terutama di sekitar mulut dan lidah. Pendarahan atau pengeluaran cairan yang tidak normal seperti mimisan, batuk, atau muntah yang berdarah. Perdarahan di luar siklus menstruasi, darah dalam air kencing atau kotoran, kutil yang bertambah dan mencurigakan atau perubahan warna tai lalat, kesulitan untuk membuang air besar, batuk dan suara serak yang terus-menerus dan tanpa sebab yang jelas, lemas dan wajah pucat, dan gangguan pada pendengaran. Itu adalah beberapa tanda dan gejala dari penyakit kanker. Kemudian yang keempat yaitu beberapa contoh obat anti kanker.
Yang pertama ada golongan alkilated, yaitu pengikat alkil dengan nukleoprotein. Contohnya ada klorambusil, siklofosfamid, usulfarkanmustin. Ada golongan antimetabolik, yaitu yang mengganggu kebutuhan nutrisi untuk kehidupan sel kanker. Contohnya ada fluoroasil, sitarabin, methotrexate. Ini ada golongan hormon yang mengurangi kemungkinan perkembangan sel. Hormon ini juga umumnya digunakan sebagai terapi penunjang. Contoh obatnya yaitu dietil estradiol, testosteron, propionate. Kemudian selanjutnya ada antibiotik yang berkaitan dengan DNA sehingga fungsi DNA terganggu. Contoh obatnya yaitu anthracycline, bleomycin, dan ractinomycin. Kemudian ada alkaloid inka yang berkaitan secara spesifik dengan tubulin, komponen protein mikrotubulus, spindle mitotik, dan memblok polimerisasinya sehingga terhenti dalam metadase. Contoh obatnya yaitu ada vinblastin dan vincristin. Itu ada beberapa contoh obat anti kanker. Nah, itu tadi beberapa penjelasan sedikit tentang materi anti kanker. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.